Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sarua atuh. Kan kita ada di acaranya BKKBN. Ngobrolkeun Kesehatan reproduksi. Dan saya narasumber sudah ada Kang Dian dari mana Kang Dian teh? Dari PKBI. PKBI. Oke. Ini tentang kesehatan reproduksi ya. Kan ini problemnya anak remaja sebetulnya, remaja. Jadi remaja ini rasa ingin tahunya besar, nggak bisa dibendung. Tapi kadang-kadang dapat informasi ya terkait hal reproduksi. Ini kan kaitannya sama hal seksualitas. Itu kan di masyarakat dianggap tabu, betul, terus masih pada canggung gitu ya. Nah mereka dapatnya dari hal-hal yang kurang tepat. Lalaju sorangan di YouTube, ngobrol di Twitter. Akhirnya informasinya salah, malah makin bener gitu. Makin bener, terus disalahgunakan. Nah, kebetulan sekarang ada Kang Dian. Dian. Udah berkompeten, punya kompetensi. Kang Dian boleh cerita sedikit kegiatan Kang Dian tuh apa aja nih? Ya. Manuel lah gitu. Saya dulu waktu muda jadi konselor sebaya. Masih muda kan? Waktu muda dulu. Ngorade. Persis seperti teman-teman dulu waktu masuk di PKB, di situ ada punya kesempatan untuk dilatih menjadi konselor muda. Kenapa? Karena anak-anak muda ini biasa kalau curhat harus ke anak muda kan. Nah kebetulan saya waktu itu ikut dilatih, setelah itu sekarang bekerja di PKBI, termasuk mengembangkan beberapa program. Salah satunya kita mendampingi anak-anak lapas LPKA di Sukamiskin, kemudian juga kita mendampingi anak ke ceramah ke sekolah-sekolah, kemudian juga bikin kegiatan-kegiatan yang ya remaja seperti apa sih ya untuk mengisi kegiatan ini Kang lebih positif begitu ya. Termasuk juga kita punya layanan untuk konseling gratis. Wah, konseling gratis. Kalau teman-teman nanti ingin tahu tentang tadi Kang, kesehatan reproduksi, seksualitas, nah, kasahaya orang ngobrol gitu, nyaka guru atau ke orang tua, ada yang bicara ke orang tua nggak tentang seksualitas? Nah, ada nggak teman-teman di sini ada ya? Belum pernah? Belum ya, nah gitu. Makanya harus ada saluran untuk ketika teman-teman remaja ini mau tahu, nah dia harus punya saluran atau orang yang memang bisa dicurhat. Dan benar tadi kan ngomongin konselor ya. Konselor. Jadi kalau ngomongin hal seperti ini, Mang Gusdul, yang pertama itu kan harus tahu substansi ya, materinya dia paham. Tapi nggak cukup karena ada orang itu tahu ilmunya, tapi nggak bisa cara menyampaikan. Nah, berarti yang kedua itu harus tahu cara berkomunikasi sama remaja. Oke. Kang Dian deh. Siapnya Kang Dian. Tahu cara komunikasinya? Ya. Tahu juga. Nah, Kang Dian sebelum lanjut kita tanya-tanya Kang Dian, kan di sini juga ada teman-teman nih. Sok anu bade bertanya, anu bade naros ke Kang Dian masalah kesehatan reproduksi, langsung saja. Sok, Mimitian, ada yang mau nanya nggak? Mungkin ada Selasa mau nanya ya. Ada. Siapa udah tahu duluan namanya? Mantan. Ada kita buka dulu ya, kita buka aja dulu. Seperti prediksi kita ini kan canggung teh. Canggung ya. Kan orang seperti ini masih canggung ya. Nih, Kang Dian atau di naon ngaranna teh? Mimitian atau. Nah, Kang Dian di Mimitian. Jadi kayak Kang Dian kan kalau masalah kesehatan reproduksi itu pasti ada hubungannya dengan seks. Yup. Nah, jadi kadang-kadang kalau orang bicara seks teh pikirannya kemana gitu. Kamu remaja mah kan seks teh naon gitu. Kang Dian lebih paham, lebih jelas seks teh kumaha. Ya. Gini teman-teman ya. Kita sebagai manusia itu punya yang disebut dengan hak ajasi. Yang itu diberikan Tuhan, salah satunya adalah hak untuk tadi ya, tentang seksualitas. Itu hak. Nah, kalau kita bicara seksualitas, kalau budaya kita kan nilai-nilai kita memang dianggap tabu karena seks itu urusan orang dewasa begitu. Padahal begitu teman-teman puber udah dewasa berarti. Enggak, keingintahuan tentang seks itu pasti tumbuh, pasti ada gitu kan. Cuman masalahnya karena dianggap tabu sehingga saluran-saluran untuk ngobrol itu nggak ada. Di sekolah diajarin nggak tentang seksualitas? Enggak ya? Diajarin. Kayak sex education. Sex education ya? Oke, nanti kita ngobrol sampai di mana seks yang diajarkan di sekolah. Yang diajarkan di sekolah. Okay. Nah, sebenarnya gini, teman-teman tahu sendiri, tahu nggak sebenarnya seks itu apa? Kalau kita bicara seks, kita sedang membicarakan apa? Ayo. 200.000 yang bisa jawab. Langsung dari saya, 200.000. Jadi jangan dulu berpikiran seks itu apa sih sebenarnya? Karena Katanya ada, udah diajarin seksualitas di sekolah. Ayo.
Jajarannya seperti apa? Coba. Jadi sebelum kita belajar, kita tahu dulu definisinya kan begitu. Seks itu apa sih? Ada yang tahu? 200.000 dari Mang Gus. Langsung cash. Ayo, Oh, masih belum cenaka. dengar-dengar apalah. Kalau kita bicara seks itu, kita ngobrol tentang apa? Buligir? Mungkin. Mungkin. Bagian dari lah, bagian dari. Apalagi? Apa? Keturunan. Bisa. Ya. Ya, bisa. Tapi belum tepat. Ini mas seks aja. Seks sama dengan gitu. Berarti 25.000. Gender itu bagian dari seksualitas. Wah ini jigana ya mah gaul apal gender. Ya. Nanti kita bisa bicara gender. Cuman sekarang seks aja dulu. Supaya berhubungan. Maksudnya berhubungan gimana? Berhubungan seks ini mah. Oh, langsung ke berhubungan seks. Nah, gitu ya. Oh, oke. Seks identik dengan berhubungan. Jeung saha? Lawan jenis. Oh, lawan jenis ya. Oke. Bisa. Nah, 200.000 tah. 200.000. Tadi kasih tutup telat. Jadi teman-teman tadi betul. Jadi kalau kita bicara seks, kita sedang membicarakan jenis kelamin. Jadi kalau teman-teman ke Eropa, ke Amerika, ada daftar absen. Itu pasti daftar absennya nama, seks. Di situ itu jenis kelamin. Dan jenis kelamin itu ada berapa? Oke, 2. Apa? Pria wanita. Oke. Waria mah bukan ya? Nah, nanti waria, LGBT dan sebagainya itu orientasi seks, bukan jenis kelamin. Itu satu bab nanti ya. Nah, mulai itu kan nanya kan mulai gimana? Langsung mau nanya apa? Bedanya jenis kelamin sama gender apa? Nah, kalau gender itu biasanya disebutnya perspektif masyarakat terhadap positioning jenis kelamin. Contoh, perempuan itu harus di dapur. Itu gender, pandangan masyarakat. Padahal perempuan nggak harus. Nah, itu. Jadi gender itu nilai atau konstruksi budaya yang memposisikan perempuan itu harus di dapur. Padahal itu bukan. Perempuan boleh bekerja, perempuan boleh berkarir. Makanya ada tentang boleh jadi konselor. Nah, gender ini, nah yang disebut gender itu lebih ke nilai-nilai cara kita memandang sesuatu. Gitu. Bukan jenis kelamin, tapi bagian dari positioning perempuan. Misalkan laki-laki nggak boleh ngurus anak. Sekarang mah boleh, Kang, malah harus. Karena ngurus anak itu bukan hanya urusan perempuan. Nah, nama lah kita ngurus anak, mandian manuk, mancing, ada cupang. Nah, itu kan anu gawe. Nganterkeun jeung kajeput. Ngejemput. Nah, itu bagian. Nah, itu makanya yang kita ubah perspektif tentang gender itu, perempuan ini harus sekolah, perempuan harus maju. Nah, dulu kan perspektif gender kita perempuan kasur sumur. Nah, sekarang kita itu bicara gender. Bedanya gitu. Nah, kalau jenis kelamin itu kalau kamu laki-laki, norma masyarakat akan melihat seorang laki-laki seperti apa. Kalau perempuan, norma masyarakat akan menilai seorang perempuan seperti apa. Itu dilihat dari jenis kelaminnya. Gitu kan. Jadi Ya. tentang persepsi ya. Persepsi sebenarnya kalau gender itu pandangan kita. Berarti tidak bicara salah benar, tapi memang nilai yang disepakati dalam suatu komunitas atau masyarakat. Kan kalau seks itu lebih ke konteksnya biologis sebenarnya. Ya, seksualitas pokoknya perempuan, laki. Kalau Anda sebagai laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Nah, nanti akan dibuktikan dengan kalau bedanya laki-laki dan perempuan seperti apa. Nah, ini pembahasan berikutnya nih, gitu. Jadi kalau kita bicara seks, gak usah tabu. Bener. Karena itu bicara tentang urang lalaki teh kudu kumaha. Fitrahnya. Fitrah. Fitrah. Urang perempuan, nah salah satunya adalah kalau kita perempuan, kita harus mengenal diri sendiri, Kang. Contoh kalau kita perempuan, kita punya apa? Organ-organ reproduksinya. Itu. Masih tabu. Ya, Kalau perempuan punya apa? MMK. Apa tuh? MMK. Nanti. Ya, makanya kita tuh kan ada istilah-istilah nih ya kan ya. Ya, kita sebutin aja ngobrol. Yang ini atau kan vagina. Ya, kenapa nggak bilang kalau perempuan itu boga momok, lelaki aya kontolan? Ya udah kalian kumpulkan Oke, kita bebaskan aja. Karena ditabukan, akhirnya apa, Kang? Akhirnya mereka cari informasi yang tadi lewat YouTube apa.
yang di situ tidak ada nilai-nilai kalau kita bicara YouTube ya. Gue suruh searching momok. Oh, momok, bok kemana gitu. Padahal kita ini dalam kerangka sex education, pendidikan seks. Jadi kalau disebut pendidikan itu, indikasinya adalah merubah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Oke. Yang tadinya perilakunya negatif menjadi positif. Yang tadinya motivasinya turun menjadi motivasinya meningkat. Itu pendidikan. Makanya kalau bicara tentang pendidikan seks berarti positif, Pak. Yang tadinya tidak tahu, dia harus tahu. Gitu. Karena gini, tubuhku tanggung jawabku. Pernah dengar nggak itu? Iya. Nah, jadi sebelum kita mengenal lingkungan, peduli terhadap lingkungan, kenali dulu diri sendiri gitu. Saya teh lalaki, boga naon ditinggali, aya kontolan tuh, aya. Fungsinya Berarti benar. Nah, baru kita bicara fungsi. Ternyata fungsinya bukan cuma buat pipis. Oh iya, atuh sayang buat pipis mah. Banyak. Ngagantung tuh punggung. Rusak tergantung tak terpakai atau dibayar mah. Gitu ya. Baik. Oke. Tadi ya, itu penting karena ketika kita membicarakan ini, masyarakat atau kita sendiri menilai bahwa itu jorok, bukan. Padahal enggak ya Kang ya? Padahal enggak, justru kita harus punya ruang seperti ini untuk mendiskusikan ini. Oke. Nah, oke Kang nih. Kan di sekolah tadi teman-teman juga diajarin. Oke. Terus kan otomatis di rumah juga saya sebagai orang tua nih punya anak nggak Oh, pernah benar ya? ngajarin anaknya kudu sekte kudu kieu teu pernah. Kan itu jadi sesuatu yang tabu nih untuk ngobrol jeung budak wae ge urang teh kaeraan. Ya, Di wae di dia nyebut ngomong era adalah loba jelema gitu. Eta mah teu era. Dibebaskeun gitu kan. Nah, gitu kan kumaha Kang. Jadi gimana Kang baiknya nih Kang buat orang tua lah. Ya, Cara jadi begini. menyampaikan. Kenapa kemudian ini juga tantangan kita ya? Karena seksualitas ini masih dianggap tabu. Nah, akhirnya tadi pendidikan untuk bicara tentang ini nggak ada, baik di keluarga maupun di sekolah. Kalaupun ada, saya tahu, saya pernah baca. Terbatas ya. Terbatas. Paling bicara tentang menstruasi kan, organ reproduksi, tapi tidak hanya itu bicara seksualitas. Nah, masalahnya kan orang tua itu karena suka menganggap iya mah anak kecil. Anak saya itu kelas 4, 5 SD, sekarang dia sudah menstruasi. Terus anak ini tahu dari mana ketika saya pertama kali menstruasi? Udah menstruasi? Oke. Kita tanya ya, Bang. Nah, waktu pertama kali menstruasi usia berapa tahun? 14 itu kelas berapa SD? SMP. Oh, SMP. Pertama kali ngobrol ke siapa waktu menstruasi? Nah, berarti ini bagus kan? Bagus ya. Ada komunikasi. Karena yang lain itu jarang untuk ngobrol. Walaupun sebenarnya secara naluri seorang ibu akan memberikan itu. Tapi kalau misalkan bicara langsung menstruasi itu apa dan bagaimana, itu jarang. Ruang di keluarga untuk membicarakan itu jarang. Jadi beruntung punya ibu yang memang care ya. Salam buat mama ya kalau gitu. Karena tidak semua keluarga karena menganggap tabu itu kan. Ya, betul. Nah ini yang kemudian kita harus promosikan. Kita harus kampanyekan. Bahwa ketika kita bicara seks ini tidak tabu. Tapi bicara tentang kesehatannya. Bicara tentang pendidikannya begitu ya. Supaya nanti anak perempuan kita mampu melindungi diri kan. Benar. Itu yang paling penting. Karena kebanyakan dari kekerasan seksual, kebanyakan dari pemerkosaan, yang jadi korban itu anak perempuan. Laki nama. Ngeunah we. Kemana? Coba Kang, tapi ini kan seiring zaman ya. Kalau dulu itu kan mungkin kita dapat dari orang tua, saudara, orang terdekat. Nah, sekarang kan era teknologi nih. Selama ada gadget di tangan, akses internet kan dia bisa nyari apa aja, Kang. Betul. Nah, kira-kira batasan buat seorang anak ya. Oh, tong googling ka dia atau lebih baik di YouTube misalkan channel ini apa kayak gitu ada nggak kan dari apa PKBI gitu? Ini yang agak berat sih ya, karena teknologi ini nggak bisa disensor dan kita juga negara tidak punya sistem sensor yang baik untuk seksualitas maupun untuk ajaran-ajaran yang radikal gitu. Nah, sebenarnya justru yang sedang jadi tantangan ini bukan teknologinya yang disaring, tapi anaknya yang diperkuat. Teman-temannya yang diperkuat. Jadi teman-teman harus mampu menyaring informasi mana yang benar dan mana yang tidak. Itu berat, Kang. Karena gini, Kang, kebanyakan kan kalau kita ingin tahu sesuatu ya, termasuk hal-hal seksual reproduksi kan ada tahapannya. Ya. Fase ini enggak, dia melompati, Kang. Nah, itu yang kemudian jadi belum tahu organnya apa, dia tiba-tiba nyahona jelema keur kituan ngeunah.
gitu kan, Ya. ekspresi mukanya, hayang Nyobaan gitunya pasti. dia nggak tahu konsekuensinya, itu kan bahaya kan. Tiba-tiba xvideo.com Oh, tadi katanya. Ex-hamster. Hamster ya? jap. Jadi kemana-mana. Iya kan. Jadi gimana tuh kan baiknya di kan? Ya, nggak bisa. Makanya gini, sekarang kan teknologi itu nggak bisa dibatasi. Kalaupun HP-nya diambil, Ya. misalkan kamu sekolah HP-nya di ini, dia punya cara. Anak-anak ini Iya, punya iya. cara untuk Leuwih mencari. pinter ti kolotna. Leuwih pinter ti kolotna. Ah. Gitu ya. YouTube-nya ditutup, ayat Twitter. Nah maksudnya, apa yang harus kita perkuat kan? Justru anak-anaknya ini. Jadi memastikan jangan sampai lompat tadi. Kita kembali ke definisi dasar aja. Seks itu apa? Oke, jenis kelamin. Jenis kelamin ada berapa? Laki dan perempuan. Berarti teman-teman nanti kalau menikah laki dengan perempuan lah ya. Karena norma di kita masih begitu. Nah, setelah itu lalu kenali kalau saya sebagai lelaki, organ reproduksi saya seperti apa. Termasuk di dalamnya kapan saya pubertas atau belum. Karena setiap teman-teman, setiap manusia itu Beda-beda ada ya. fase ya, ada fase setelah anak-anak sebelum ke remaja itu ada yang disebut dengan pubertas. Masih puber kan? Begitu kene ya, begitu kalima. Kedua. Ketilu aja. Nah, salah satu yang harus dikenali adalah ciri-ciri ketika kita pubertas apa? Coba. Kang, punten kan, tadi ketika saya ngomong puber kelima, ketiga itu aja udah salah. Karena ternyata puber itu cuma sekali kan. Cuma sekali dan Nah, itu tuh puber itu ungkapannya sebenarnya udah gini, salah ya. ketika kita masih mengalami ketertarikan seksual itu masih puber. Oh. Oh gitu. Mas tertarik kan? Masih tertarik? Selama hormon yang seksualnya aktif itu masih puber karena itu yang memicu terhadap ketertarikan terhadap seksual. Nah, Kang kan kita ada kesehatan reproduksi. Ya. Nah, saya berpikir tuh kesehatan reproduksi itu yang adalah laki mah gampang tinggal ngubah we gitu kan ya. Tadinya kan orang dikira gitu. Tapi kan lamun awe aya mens teh kan Lebih terus kompleks ya, Kang, lebih ya? ini. Tah, kumaha sih Kang kesehatan reproduksi laki-laki teh ngajaga anak kumaha, Siap. ieu kumaha supaya jelas kan di sini banyak laki-laki nya saya sorangan oge pikirannya siga tadi gampang lah laki berarti Ente, ngubah. tapi itu Gus dulu mah kieu, saya tuh sering dengar Gus dulu teh ngumbah pakai sabun. Jadi kakumbah kabeh jadi ngeunah. Jadi jadi dikumbah teh Nah, gitu. Jadi kayak kecanduan gitu. Oke, sebenarnya gini, kalau kita bicara seks sebenarnya ada dua fungsi Kang dari sebelum nanti ke reproduksi. Seks ini karena hak itu ada dua fungsi. Satu, seks sebagai reproduksi. Reproduksi itu kembali, produksi produksi Berarti itu keturunan ya? membuat keturunan. Keturunan. Jadi kita punya hak menikah, kita hak punya anak. Nah, itu karena kita punya proses tadi hak reproduksi. Reproduksi. Ada lagi sebenarnya rekreasi. Jadi fungsi seks ini untuk rekreasi. Wow. Model kamari kan Bersenang-senang pandeminya. ya. Heeh. Banyak rekreasi. Oh di imah, Rekreasi, coba di majikan imah. yang nah, itu bagian dari rekreasi. Benar. Maksudnya Hidup sebagai loba. sebagai manusia yang dikasih fitrah kita dorongan seksual, salah satunya yaitu tadi bagaimana seks ini menjadi rekreasi. Makanya, nah kalau untuk fungsi rekreasi kayaknya tidak dibahas sekarang kan, karena teman-teman kelihatannya Belum saatnya. belum saatnya, Belum cukup umur. belum cukup umur. Oke. Tapi kalaupun mau sebenarnya bisa kita, tapi Tapi nu penting heula kan lah reproduksi kayaknya lebih reproduksi, we. bukan rekresi bukannya nggak penting juga. Ya. Cuma kayaknya yang reproduksi nah bagusnya lebih- rekreasi mah ketika memang sudah menikah Iya. kan. Jadi kita bisa eksplorasi gitu lah. Jadi tong pahilinya. Nah, Aisyah nikah mah kan orang teh boro-boro ieu ke rekreasi teh sieun gitu sieun kapangihan. Nah, jadi keur barudak mun rek rekreasi tong make seks heula ka kebun binatang, taman lalu lintas. Tor Tadi tadi dia udah rekreasi nu kitu mah kayak setelah menikah baru kita merasa aman. Karena seks itu juga ada Berarti cinta di situ. Sekarang kita bicara reproduksi. reproduksi. Nah, Oke. reproduksi ini kan berarti kita nanti akan suatu ketika akan ketemu jodoh. Nah, mungkin sekarang lagi fase-fase nyari boleh lah ya. Nah, nanti akan ketemu jodoh dan nilai kita harus menikah. Nah, setelah menikah baru kita legal dua fungsi tadi, reproduksi sama rekreasi. Nah, kalau reproduksi kan bagaimana caranya kita meregenerasi. Bahwa kita nanti punya anak. Nah, ketika bicara kesehatan reproduksi itu akan terkait dengan organ reproduksi, Kang. Nah, tadi kalau perempuan punya momok, carana kumaha ngarawatna, laki-laki juga sama. Contoh yang sering dikeluhkan laki mah kan kadang si Dina teh tara diganti-ganti kan. Nah, saminggu, 2 minggu dibalik-balik kan gitu. Asid B. Nah, itu teh salah secara kesehatan. Karena bagian dalam itu kan tidak kena sinar matahari tuh. Bener. Lembab, itu akan membuat jamur.
Jadi teman-teman cowok. Tapi di lalaki tuh walaupun kan lebih jorok lalakinya, tapi jarang kita menemukan istilah kestol. Lamun kesmek sering. Kesmek. Oh, kesang. Tah. Enggak, laki-laki juga sama. Kesangannya. Mungkin Akang mah emang karena terdidik, jadi mungkin setiap hari CD-nya diganti. Tapi bagi teman-teman yang lain itu Kang yang memang side A, side B itu sering muncul tuh. Aya euy nu gitu. Aya. Nah, yang paling mudah tadi merawat alat reproduksi tadi menggunakan tidak menggunakan celana dalam yang berulang-ulang. Minimal kumbah heula nya. Nah, gitu. Intina mah kieu daripada baju luar nu keren, dalam lagi kudu keren. Oh, laki mah nepi ka geus barolong teh ningan. Jika digegelan boga huntu gitu eta na. Eta teh bating di CC urang aya nu bolong. Barolong. Termasuk memilih bahan. Ya, perkenalkan nama saya Sadat Kes Ibrahim, umur saya 21 tahun. Saya ingin bertanya tentang kesehatan reproduksi. Nah, jadi kan saya membaca artikel, ada salah satu yang menyebutkan bahwa kalau sebagai lelaki itu kalau jarang keluar itu kan menimbulkan penyakit yang berbahaya katanya. Nah, idealnya itu berapa kali dalam sebulan untuk mengeluarkan si itu gitu, biar gak berdampak kepada penyakit gitu. Oke. Assalamualaikum, nama saya Selsa, umur 21 tahun. Jadi aku tuh mau nanya tentang puber keputihan gitu-gitu. Keputihan? Ya. Ya udah tentang keputihan aja. Yang ingin tahu tentang keputihan apanya, Salsa? Yang kayak yang berbau, yang kotor. Oh, kenapa bisa berbau? Ya. Oke. Siap. Kayak gitu. Kasih. Ya, terkait pernyataan siapa tadi, siapa? Pertanyaan siapa? Ibrahim. Oh, Jidan. Ibrahim dari mana? Ya, ini menarik ya, pertanyaan menarik karena setiap remaja pasti nanyain ini. Kang, saya melakukan onani, gitu ya. Nah, apakah itu bukan boleh tadi apa? Sebaiknya berapa kali? Keluar laki-laki berapa kali? Sehari berapa kali gitu. Tong sapoe atuh frekuensina. Berapa kali seminggu sabaraha kali, Kang? Ya mah jika mandi. Sabaraha kali seminggu. Jadi gini, kalau memang saya orang medik ya, maksudnya orang sosial, tidak bicara halal haram dan sebagainya, baik dan tidak baik. Tapi jelas kalau kita melakukan onani secara medis itu tidak berbahaya. Dan itu boleh dilakukan secara medik ya. Dan cuman ya itu tadi kita punya etika sosial kan, jangan sampai melakukan onani di depan umum. Nah itu yang tidak sehat secara sosial. Nah kalau ditanya berapa kali sehari, sebenarnya kita kembali ke diri kita. Harusnya kan secara umum perilaku tersebut tidak baik sebenarnya. Karena kalaupun tidak dikeluarkan dengan sengaja, dia akan keluar sendiri melalui mimpi basah atau wet dream. Itu yang kemudian menjadi ciri dari seorang laki-laki sudah puber itu, dia mengalami mimpi basah. Atau seakan mimpi basah? Minang. Ya, minang. Balik kali keluarkeun. Karena dikeluarkan, mana nama tingkuma bisa mimpi basah terus. Oh, nana. Nah, oke ya. Jadi sebenarnya mekanisme hormon alamiah. Jadi sperma itu kan kita makan segala macam itu numpuk tuh jadinya. Nah kalau ternyata itu udah numpuk dia akan keluar sendiri. Nah masalahnya sebagai remaja karena kita punya dorongan seksual, ujung-ujungnya cengolek cangkumaha. Gitu. Nah kalau bicara seberapa sering, kalau saya sarankan jangan terlalu sering. Kamu umur 2 hiji tapi dorongan ke tinggi-tingginya ya? Ya. Tinggal ini buluan tuh. Buluan berarti minang. Jadi yang harus kita perkuat itu kan bagaimana kita mampu mengelola dorongan itu, emosi itu. Karena tetap itu kalau dibilang perilaku tidak baik Kang. Karena ya itu tadi. Sabun di imah. Sabun beak, tepung pugu dan yang paling penting justru gini, kalau kita terus-terusan berpikir tentang seks, berpikir tentang produktif ya. Jadinya tidak produktif. Apalagi seorang pelajar, seorang mahasiswa, macam siapa poe rek ngagugulung. Seks itu udah kudu diajar, kudu digawe, misalkan seperti itu. Nah, cuman kalau ditanya tentang seberapa sering itu Kang jawabannya. Semakin baik kita mengontrol kita, maksudnya kan kenapa ingin ada onani? Salah satunya faktor penyebab apa? Melihat rangsangan, lihat bokep gitu. Nah, nonton film porno, ngaku. Makanya kita harus terbuka. Nanya. Kalau nggak terbuka, ilmunya nggak keluar, gitu loh. Harus terbuka dulu. Nonton bokep. Banyak ujuk-ujuk wah yang onani, enggak, itu ada faktor pemicu. Kira-kira nih. Untuk eksperimen meureun nyobaan kumaha onani make balsem campur eta beling. Ngeunah.
Jadi kumaha? Aya dorongan. Ada dorongan, ada hasrat gitu pengen Deket-deket melakukan sama seks gitu. Selsa mungkin jadi pingin. Ada rangsangan dari luar. Kan gini, dorongan itu dari dalam. Tadi ya, karena spermanya bertumpuk dan sebagainya dia pasti akan keluar. Sedangkan rangsangan itu dari luar. Oh, Bisa- bener, bisa beda erot. dorongan dari dalam, rangsangan dari luar. Benar. Ya. Bisa erotis ya, erotis itu bisa laib, bisa apapun lah, cerita. Kadang ngah kayak gini sok Ya. naik tiba-tiba gitu ya, yang lagi itu mah gitu. Ngadenge batur ya. Temais itu Waktu telepon, sayang kamu lagi apa? Nah, misalkan seperti itu. Nah, artinya gini, bukan onaninya yang dihentikan, tapi perilaku kita untuk mencari sumber rangsangan ini Waduh. yang harus kita batasi. Oke. Makin banyak kita menjauhi hal-hal tadi ya yang sifatnya erotis dan intinya makin banyak kita menjauhi nonton bokep, maca ya ini arau baheula mah ada mana stensilan. Delete itu makin bagus. Sabar giga ya. Jadi bukan masalah onaninya, tapi bagaimana kita punya kemampuan mengendalikan diri sehingga kita bisa lebih produktif kan. Itu lalajo wae nu karar itu, teu maca anu itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya cuman kan kalau kembali ke pertanyaan seberapa sering? Dadas lama cuma sering-sering teh mah gitu. Maksudnya gini, apalagi menggunakan sabun colek, rinso, jangan. Balsem dadas. Mau balsem mah panas gitu. Nah Kang, sedikit menambahkan Gitu nih. ya seringnya. Jadi sebaiknya jangan terlalu sering. aja, Sebelum ke Selsa. jangan sampai dari acara ini berhenti onani, jangan. Jangan lanjutkan. Lanjutkan. Nambahkan nih Kang. Siap. Nah, kan tadi onani keseringan tidak baik. Ya. Tapi menurut ini sehat nggak sih itu teh kalau kita onani kan rangsangan ada, pasti ada lah karena menumpuk sperma itu. Terus lamun teu dikeluarkan oke aya nu mikir sok lieur lah, jangan lah. Ya. Nah, Tadi ada ngomong bahayanya apa? Termasuk saya dengar kan secara medis bisa kanker prostat ya kalau Bisa. keluarin. Nah, itu. Jadi sebenarnya gini ya, masalah onani ini peronanian jadinya. Jadi sebenarnya kalau memang teman-teman, jadi onani ini alternatif terakhir lah Kang bagi anak muda ini. Kalau ternyata kita tidak bisa mengendalikan rangsangan tadi, ya itu boleh dilakukan. Tapi memang secara medik tidak boleh sering. Satu, kapasitas kan gini Kang, kadang-kadang ada yang konseling ke kita itu sehari itu bisa 4 kali 3 kali. Anjir, gelo. Itu kalau kita kan sekali ge beresnya, ada orang mah geus ngulapes meureun. Tapi kalau anak-anak muda ini begitu ini ngaceng deui gitu aja ninggalin gitu. Tunggu, sare. Nah, hudang deui. sebenarnya gini, kalau terlalu sering sperma yang keluarnya itu kan kadang-kadang ada yang sudah matang, setengah matang, ada yang kalau itu terlalu sering, Kalau warna angin kan? lain angin. Artinya bibit sperma yang seharusnya tidak dikeluarkan ikut terkeluarkan. Itu yang kemudian bisa nggak bagus. Jadi kalau saya tetap kalau bisa bukan masalah seberapa sering kita onani, tapi bagaimana kita punya kendali atas tadi menjauhi rangsangan-rangsangan yang dari luar. Pengajian teh saya Kang, Betul. mungkin pengajian jadi merangsang kan? Iya, benar. Nah, maksudnya gitu. Cari aktivitas yang tidak menimbulkan rangsangan. Aku banget itu mah. Oh gitu. Kegiatan teh pengajian. Jadi enggak mencari Contoh. Oke, berarti kalau jangan onani, hentikan onani tapi dekati onana. Pokoknya Gitu ya. pengendalian diri ya. Ya pengendalian diri. Jadi kalau bicara seberapa sering karena beberapa dokter berbeda. Sesering mungkin boleh, nggak ada di masalah gitu. Tapi dokter tahu nggak dia menggunakan alat nggak ya? Alat itu kayak sabun colek atau apapun. Karena onani itu perlu pelumas. Betul. Oke. Nah biasanya kan alaminya kalau pasangan ini perempuan mengalami lubrikasi. Baru seks itu bisa berjalan. Akhirnya kan si anak itu nyari naonan jadi pelumas, aya lotion, aya minyak goreng. Nah ini yang bahaya gitu. Oli mobil. Nah, bisa kacau nanti gitu. Bisa bengkok ya atau kumaha. Oke, sudah cukup Udah ya. paham? Gitu ya. Kalau pengendalian dirinya lah kalau saya mah gitu. Pokoknya sering-sering main jeung saya sok. Bisa mengendalikan Tapi diri. geus teu kuat mah derwe gitu. Tapi lagi dio. Aya denda di dia Mas ya. Aya denda. Nah, sekarang Pertanyaan itu Selsa. Dari Selsa nih. Yang namanya keputihan itu Keputihan. suka Ya, bau. keputihan itu sebenarnya biasa ya. Di sini ada kakak-kakak kita yang perempuan yang sudah menikah, keputihan itu biasa. Tapi kalau memang sudah berbau, berwarna dan berasa, memang itu harus
Berasanya kumaha Kok tuh? kenal? Biasaan. Berasa kumaha kan? Biasaan rasana naon gitu. Strawberry gitu. Kalau cacayan mah kan berwarna, Oh. kalau keputihan itu kan kayak jika cain ya. Biasanya berwarna, berasa dan maksudnya berasa teh hasem atau kumaha lah ke ame gitu. Nah, itu sebenarnya harusnya segera dikonsultasikan. Kalau sudah berbau, berwarna itu segera dikonsultasikan. Berarti Karena ada indikasi sudah tercampur bakteri. Bakteri ya. Gitu. Sama jamur, Kang. Karena kalau keputihan biasa itu bagian dari sistem alami dari Alami juga. sistem Perempuan. reproduksi perempuan. Selama Karena wajar ya. mengeluarkan rendir gitu ya. Apalagi Selama wajar ya. Jumlah apa cairannya nggak terlalu banyak. Nah, biasanya keputihan yang tidak wajar itu memang salah satu faktor pemicunya penggunaan celana dalam yang terlalu ketat misalnya. Terus jenis bahan yang dipakai terlalu panasnya. Model satin itu kan panas, Kak. Teh duka Kang, abis datang nganggo cangcut. Jadi mun cangcut teh bagusnya dari katun. Katun ya. Nah, itu menyerap keringat. Gitu Yang ya. saya Ada spanduk tong dijeun. Kain spanduk dibawa jangan. Karena itu tadi, karena ini lembab, ketika panas udara panas pasti berkeringat. Nah, keringat Nah, itu ya. yang ini diserap oleh selang ke dalam kita. Makanya katun itu lebih bagus. Lebih bagus. Oke, Kang. Apalagi lagi men. Nah, tadi kan kesehatan reproduksi itu laki-laki salah satunya CD-nya tong seminggu dipakai wae. Nah, kalau perempuan, Kang. Nah, Lebih Apa sering aja ganti nih apa yang gimana? harus perempuan ini? perempuan mah kan karena ciri dari sudah pubertas itu perempuan mengalami menstruasi. Oh, iya. Ya. Perlu diterangkan menstruasi jangan dulu ya nanti ya. Nah, yang paling penting mah ini hal sederhana, Kang. Tahu nggak cara cebok yang benar? Nah, Dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Dari depan Benar. ke belakang. Iya dong. Dari depan. Karena kalau karena belakang itu kan Pinter lebih nanya. dulu saya sebelum operasi suka cebok kayak begitu, Pak. Oh gitu. Tuh, Pak, kunaon tuh sareuri sakana nya orang ieu operasi deh. Ya, dari depan ke belakang. Itu diajarkan nggak sama orang tua? diajarkan sama Diajarkan. sama orang Neng, tuanya. kalau cebok ini perempuan itu harus dari depan ke belakang. Kenapa? Waduh. Logis ya. Neng Bisa mungkin dipraktekkan mungkin di sini. siapa main Kayak dorpas yang mau cebok. Nah, cara cebok aja hal sederhana yang sebenarnya itu tidak ada pembelajarannya dan tidak diajarkan di sekolah. Kenapa coba kalau dari belakang ke depan, kenapa nggak boleh? Bakteri dari belakang bisa ini ya. Sisa Nah, kotoran iya. dari belakang itu ditarik ke depan itu masuk ke dalam lubang vagina. Itu yang salah satunya menyebabkan keputihan. Jadi dari depan ke belakang gitu. Jadi yang dijaganya itu kan organ dari Nah. mulai vagina, lubang vagina dan sebagainya itu. Nah itu Kang, cara cebok aja. Apakah semua perempuan remaja sudah tahu cara cebok? yang Jangan-jangan benar? tidak. Jangan-jangan tidak. Nah sebenarnya terus kalau tahu dari mana? Kalau orang tuanya memberitahu, alhamdulillah berarti orang tuanya paham bahwa waktu itu mamah mah hese neangan nu kieu teh. Akhirnya beliau sadar bahwa ketika saya punya anak gadis, saya akan kasih tahu. Yang kedua memang ketika menstruasi itu memang harus betul-betul dijaga ini. Harus diganti kalau sudah lembab ganti begitu ya. Karena titik krusialnya di situ kalau seorang perempuan. Itu secara fisik Kang, belum secara ini mental ya. Maksudnya perempuan Mood ya. mood dan Moodnya. segala macamnya itu yang Tiba-tiba harus tanah mau buka kabogo, tiba-tiba ambekan, seperti itu ambekan. Itu bisa jadi kita pahami lah, oh mungkin lagi Nah. masa periodiknya gitu. itu yang kemudian kalau kita punya pasangan, jadi ketika perempuan sedang menstruasi, memang itu secara psikologis itu juga moodnya beda ya. Coba tanya menstruasi seperti apa sih? Mau tahu nggak yang laki-laki? Ya harus Kenapa tahu. terjadi menstruasi gitu? Kemarin diajarkan ya di sekolah. Tadi yang ngacung diajarkan di sekolah siapa? Masih ditunjuk. Ada yang tahu nggak kenapa perempuan itu menstruasi? Sabar 200.000, sabar 200.000. 200.000. Jauh cepat, jangan googling dulu tapi Nah, ya. Hah? Membuang kotoran. Juga membuang kotoran. Kencing juga membuang. Kita jawab aja. jawab aja kan. Jawab aja ya. Lihat, bisa lihat. Menstruasi ini kan ketika perempuan dia sudah puber, itu ada yang disebut dengan indung telur. Itu yang kemudian jadi cikal bakal anak jigot.
Nah dia berjalan, makanya nanti kalau sudah puber itu ada yang disebut dengan siklus masa subur. Nggak apa-apa kan ini ada teori sedikit, tapi memang begini gitu ya. Nah, jadi 14 hari telur-telur yang nanti dibuahi itu jalan dari tuba fallopian, jadi serius gitu jika dokter, tapi nggak ada ya. Akhirnya nempel di dinding rahim, ada bagian dari organ reproduksi perempuan di dalam namanya dinding rahim. Nah dinding rahim ini ketika 14 hari itu ditempelin yang tadi indung telur nempel di situ. Lalu tiba-tiba datang si bapak ini, bes. Nah itu jadi pembuahannya. Jadi pembuahan ini ada di dinding rahim. Kalau si bapak ini nggak datang, si bapak Luruh ya. dia luruh. Jadi menstruasi ini adalah luruhnya dinding rahim ketika tidak terjadinya pembuahan. Clear ya, rada medikal, tapi memang itulah informasi yang benar gitu ya, bukan darah kotor, bukan. Nah, ketika dinding rahim luruh kan itu kan sakit. Yang namanya berdarah pasti sakit. Dan kalau rahim itu kan hormonal kan. Jadi setiap sakit fisiknya dia akan mempengaruhi mentalitasnya. Makanya kemudian perempuan lagi haid pertama atau kedua dia pasti bete. Karena memang secara fisik dia mengalami sedang mengalami peluruhan. Makanya nanti calon suami dan sebagainya harus paham. Kerma mens menta deui. Nah, misalkan ya ini yang sudah menikah maksudnya. Nah, seperti itu. Termasuk juga kalau pacaran lagi menstruasi. Nah, kalau pacaran sering ngobrol tentang itu enggak? Boro-boro cenah. Ya. Nah, itu harusnya kan dibahas. Kang selain tadi cebok itu ada lagi yang lain nggak? Tadi ya Buat Celana laki-laki dalam, juga. kan? Jadi gitu. celana dalam, terus cara cebok, sama perawatan tambahan ada kan? sebenarnya ya tadi bulu ini kan harusnya juga dirawat ya, jangan sampai berkeliaran gitu. Coba lihat masing-masing di rumah, jangan di sini. Jangan di sini ya, nanti di rumah kayak bulu, ya maksudnya bulu-bulu ini dengan ya, tadi kan kalau dirawat kan beda lah kita lihat ya antara yang dirawat dan tidak dirawat. Maksudnya ya perlu dicukur berkala gitu ya. Tapi Bulu bener itu. kan nih Kang, jadi gini, katanya kan rambut itu juga kan rambut kemaluan ya, itu kan buat menahan bakteri apa ya, jadi katanya jangan sampai dicukur botak juga, itu bener. Betul ya. Betul. Jadi intinya mah gini, Jadi karena menahan itu kan nanti gondrongnya nanti numpuk di sini Kang. Makanya proses mencukur ini membuang tadi si kuman-kuman yang nempel di bulu. Itu kan bulu itu screening kayak kita mata. Bulu mata itu screening, kalau ada yang masuk ke bulu dulu sebelum ke mata. bener. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan Nggak sesuatu. ada hal yang nggak berguna ya. Jadi jangan digundulin sayang gitu. Nanti jika longsor gitu kan, jol asup gitu. Jadi ada penahan si bulu Ada koab penahan. itu ya. Ayo cucumuk asup, orang asup bahaya. Ya kan, berarti itu kan ya bulu, terus cara cebok, terus celana dalam juga. Nah, selain itu ada nggak sih kita harus ngapain sih kalau pengen reproduksinya sehat itu selain yang tadi kan kalau teman-teman ngomongin secara ini mah yang kebablasan lah. Ya. Kita kan mesti ada di bawah umur. Yang paling penting mah tadi abstinensi, ada yang rumusnya. Kalau teman-teman belum menikah jangan melakukan hubungan seks. Jangan ya. Itu yang paling penting. Cara kita merawat organ reproduksi ya itu. Oke. Mungkin nggak sih yang belum menikah terkena penyakit gitu? Belum menikah kan? Belum Ya, menikah. karena reproduksinya kotor atau apa, tapi Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan Ah. Jeje bahwa ada keputihan. Putih. Sebenarnya ini apa? Sebenarnya mau menikah atau tidak menikah, tetap kesehatan dirawat gitu ya. tetap harus kayak perawatan, mengganti celana dalam dan Itu sebagainya. buat perempuan kan memang lebih kompleks Kang ya. Betul. Tapi laki-laki ini berarti kan seperti sunat itu sebetulnya nggak semata tentang Oh iya, agama tertentu tapi buat kesehatan ya. Ya, sunat itu buat ya. kesehatan. Jadi kalau kan kadang-kadang kotoran tuh muncul mun mata mah ya cileuhna lah kan. Dikulup. Nah, kalau itu tidak disunat itu kan numpuk tuh di kulupnya. Nah, kalau misalkan tidak dibersihkan, nah makanya sunat itu untuk membersihkan itu. Tapi Terus- jangan sampai sunat perempuan ya. Oh iya, Sunat ya laki-laki. sering ada ya. Sering ada di beberapa daerah perempuan ini disunat. Padahal Katanya itu tidak. untuk menurunkan libido si perempuan itu nggak tepat. Itu yang kemudian itu yang nilai yang kemudian dianut dan salah. Karena setiap orang di situ ada perempuan, di situ ada laki-laki berhak untuk menikmati Pemberian seksualitas. Tuhan ya. Pemberian Tuhan lah gitu langsung Betul. kan. Jadi karena misalkan perempuan ini takut ini Kang, apa disebutnya teh? Jadi disunat itu hanya karena perempuan ini takut
naon disebutnya teh? Hiper. Jadi Hiper. bukan menyunat untuk tujuan kesehatan, tapi soksian hiper. Jadi itu stereotip atau pandangan negatif terhadap perempuan, kalau nggak disunat pasti hiper. Padahal nggak begitu ya. Padahal nggak begitu. Gus Dul udah disunat belum? 2 kali belum. Oh, 2 kali belum ya, tapi udah ya. Gitu Kang. Jadi yang paling inti buat teman-teman kalau belum menikah memang tidak Jangan melakukan aja hubungan lah, udahlah ya, jangan ya. Tapi kalau teman-teman sudah seksual aktif, saya nggak tahu di sini. Karena kalau di beberapa pertemuan saya sering ngobrol. Teman-teman kita diskusi nih ya. Kalau yang belum melakukan hubungan seks, oke, itu treatmentnya berbeda. Kan? Tapi kalau yang sudah melakukan hubungan seks, kayak Kang Gus Dul mah sudah seksual aktif kan? Oh, Udah ya. Aktif ya mau seks jadi gandeng. Gandeng. Wah. Seksual aktif pisan ya mah. Nah, maksudnya itu akan berbeda antara yang sudah seksual aktif remaja walaupun belum menikah, itu treatmentnya beda. Jangan sampai kalau seksual dan nggak bisa dihentikan kan. Seksual aktif itu nggak bisa dihentikan. Dan geus nyaho ngeunahna. Setidaknya jangan ganti-ganti pasangan, setidaknya jangan melakukan itu dengan wanita pekerja seks yang memang tidak Kita nggak tahu lah ya. kalaupun mau melakukan use kondom bagi seksual aktif supaya tidak menular dan tidak tertular dan tidak menulari. Makanya kalau ada yang seksual aktif bisa konseling saya aja, nanti dikasih nomor ya gitu, supaya tidak tertular HIV, tidak tertular IMS dan tidak menularkan kalau memang ada indikasi dia IMS atau dan sebagainya. IMS itu infeksi menular seksual. Gitu. Kang Gus Dul, jadi tadi kita udah dapet ya banyak ilmu nih. Ya. Nah, tapi satu permasalahannya nih Kang ya. Ya. Ini kan teman-teman ini kan beruntung karena hadir di sini, Oke. ketemu Akang langsung, bisa nanya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan buat teman-teman di sana, tanggung jawabnya berarti pemerintah ada lah ya. Harus. Karena ada acara ini nih. Pemerintah, orang tua, terus siapa lagi nih Kang? Dari teman-teman sendiri atau gimana? Kadang-kadang teman-teman sok ngaco. Ya, loba justru, heureuyna. justru Loba gini, heureuy. sumber utama informasi teman-teman itu kan dari teman-teman sendiri ya. Itu yang disebut dengan konsep persebayaan, teman sebaya gitu. Ya. Oh, semua teh Persebaya di ngomongin Persib. Enggak, persebaya. Persebaya. Jadi Salah orang lagi ngomong. Jadi ngomongin Persebaya. Sebaya. Sebaya. Konsep peer group lah gitu, cek bahasa Inggrisnya malah peer group. Jadi memang kalau cerita, makanya kemudian biasanya harusnya Kang di setiap kelompok komunitas itu ada orang yang memang dilatih untuk ini. Satu dia tahu kalau nanya tadi, ayo onani keseringan bisa tuh cek batur teh. Leklok cenah ieu Kang. Kumaha maneh? Oh itu mah cenah. Nah, artinya kan informasinya menyesatkan. Terus anu ieu leklok itu bener tuh. Enggak ada berhubungan dengan ini. Kan di sini organnya kok jadi ke sini sih. Oh iya, terus. Nah, maksudnya banyak panon minus hal. cenah. Panon minus cenah. Nah sebenarnya kan kayak komunitas ini harusnya ada 2 orang, 3 orang yang mengerti gitu, dilatih ya. sebagai peer educator disebutnya. Jadi kalau ada apa-apa nanya ke temennya. Nah temennya tinggal nanti dia kalau ada pertanyaan, perlu bantuan, saya menghubungi siapa. Nah dia harus punya connecting dengan sistem rujukannya. Karena kalau sudah bicara keputihan, yang berbau dan sebagainya, itu sudah harus ada indikasi medis dan itu diperiksa. Ya. Nah, itu kan sejauh ini kayak tim Akang dari BKKBN sendiri BKKBN. udah sejauh mana menempatkan orang-orang atau melatih orang-orang supaya Di tiap sekolah lebih Ya, mengerti gitu kan. di Bandung dulu lah. Nah, di Bandung kita beberapa kali ada program peer educator, ya tadi ya pendidik sebaya dan peer counselor. Jadi peer counselor itu konseling sebaya. Jadi kalau tadi ya ngobrol-ngobrol itu, nah itu. Cuman diakui ini tidak tiap tahun Kang. Kadang-kadang kalau kita punya anggaran bisa. Tapi kalau ternyata tidak ada anggaran, nah harusnya pendidik sebaya ini sudah menjadi program nasional di bawah Kementerian Pendidikan. Makanya kita gagal Kang mengadvokasi Dinas Pendidikan agar memasukkan itu menjadi sebuah mata pelajaran bukan sisipan. Yang sekarang itu sisipan. Ya, berarti harus masuk kurikulum nasional ya. Harusnya masuk kurikulum. Jadi pendidikan kesehatan reproduksi remaja itu bukunya 1 gitu. Khusus. Kalau sekarang kan masuknya di biologi. Bareng jeung organ katak gini, organ naon gitu. Kodok. Padahal kita teh sebelum mengenal organ katak harusnya organ kita dulu dong. ya. Karena saya juga melihat membaca dari SMP apa yang diajarkan, SMA apa. Lebih ke hal-hal yang dasar tadi sebenarnya. Tidak lengkap gitu ya. Termasuk juga tuntutan perilaku tadi, mana perilaku yang bersiko gitu ya. Kalau pacaran seperti apa itu nggak dibahas.
Benar. Karena pacaran dianggap tidak pantas dan tidak masuk kurikulum, padahal pacaran ini sudah menjadi fenomena dan tidak bisa dihentikan. Ayo nama FWB-an. Nah, gitu. FWB-an alter naon deui, Alter, TTM. nah, gitu lah. Jadi yang kalau Kalau nyahoeun. kalau bilang disebut tanggung jawab, harusnya kalau bicara pendidikan masuk ke pendidikan formal melalui Kementerian Pendidikan. PKBI dan BKKBN gagal mengadvokasi itu. Wah. Baru selip-selip Iya. lah dina etika, dina pendidikan jasmani. Tapi kalau kita ingin anak-anak muda kita ini paham terkait dengan seksualitas dan reproduksi, harusnya itu pelajaran tersendiri. Dan sistematis berarti ya. Itu sistematis, karena kalau bicara cashflow tadi kan loba kan. Iya, Tidak hanya bicara pengenalan organ, cara merawat, banyak. Nanti hubungan, nanti bicara lagi tadi hubungan antar apa kita dengan teman seperti apa. Jadi cashflow ini tidak bisa dipisahkan dari hanya urusan kesehatan. Tapi ada sosial, mungkin budaya, karena di situ ada nilai-nilai juga gitu. Nah, itu yang kemudian tidak terpotret di pendidikan kita yang sekarang. Iya. Makanya marah kayak nu onani dina kareta gitu. Iya, kan? Misal gitu ya. Iya, emang ada. Ada ya? Ada kejadian. Nah, ya gitulah. Kalau saya sih. Ini kan geus dibebaskeun. Hah? Geus dibebaskeun ya. Kamar sabaraha poe ditahan. Nah, itu. Tapi kan ada yang menarik. Kemarin itu saya 3 tahun ya mendampingi anak-anak lapas anak yang di Sukamiskin. Ada LPKA. LPKA ya. Di situ saya menemukan beberapa kasus anak laki-laki, karena Yesus laki-laki. Saya tanya kasusnya apa? Kalau pemerkosaan dan sebagainya udah biasa lah ya gitu ya. Nah, saya menemukan beberapa anak yang kamu kenapa sih masalahnya masuk? Nah, ternyata dia itu sebenarnya dia tidak melakukan tindak kriminal. Dia pacaran, kemudian pacarnya itu ada masalah di keluarga, lari dari rumah gitu loh. Datang ke dia, kemudian nginep. Dititah balik teh bungkang. Aduh, Kalau nggak goler, cenah deket saya gitu. hayang urang sekali-kali aya awewe kitu. Ka imah teu mau balik Di gitu. pasal nah tiba-tiba nginep, tapi tidak melakukan hubungan seks. Tapi kenapa jadi kriminal? Orang Diadukeun tua ke kolotna perempuannya ya. itu menggugat sekarang. Sekarang itu kesadaran hukum naik. Salah satunya kalau teman-teman itu bisa dianggap pasal membawa kabur anak orang. Waduh. Aya di KUHP teh. Ayahnya kan, nah ya dari kementerian. Jadi hati-hati sekarang kalau pacaran. Kalau dulu mah oke lah, kalau KTD bisa itu jadi ribut gitu kan sampai ke hukum. Sekarang membawa aja gitu. Nah, karena kalau bicara bukti hukum Kang, eta awewe aya di kamar, Aya nu ningali deui. aya nu ningali, terpenuhi. secara nilai juga ente belum nikah, masuk udah. Jadi aya mau dipidana teh unsurna terpenuhi geus. Jadi delik ngaranna. Jadi delik hukum. Nah, saya ingin mengingatkan teman-teman ya, kenapa kemudian kita harus menjaga diri itu betul-betul, karena memang pergeseran sosial di masyarakat cukup tadi ya. Kemajuan Makin teknologi sadarnya hukum makin masyarakat makin sadar hukum, dia tahu pasal ini bisa nah itu Kang. Mungkin anak-anak mah tadi hayang bobogohan unggul kan heureuy resep jadi masalah, kriminal gitu. Maksudnya gitu ya, terutama cowok nih ya. Pacaran boleh. Cuman tadi belajar untuk ini anak orang, dia punya orang tua. Dan ada undang-undang perlindungan anak. Kalau di bawah 18, Anda bawa kabur anak orang, Anda bisa dipidana. Apalagi sekarang mah baru disahkan yang namanya Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Apalagi Jadinya itu? lamun sok bobogohan ya, feed-callan, ngirim-ngirim gambar adut, gambar eta mah mau di screenshot tuh ya. Nah, Ayeuna kapan bisa dipenjara ini mah. Itu maksud saya. Bahaya. Mungkin kita mah hanya heureuy atau kumaha ka babaturan lah gitunya, tapi ada unsur-unsur bisa dijadikan unsur. Janganlah ya, yang sehat, yang aman Nah, ayeuna mah. Makanya kita mengkampanyekan kan, kalaupun pacaran itu harus sehat dan bertanggung jawab. Sehat itu dimensinya ada 3, sehat fisik, tidak berpenyakitan tadi ya, sehat psikis, tidak saling melakukan kekerasan, intimidasi, misalkan bobogohan, pokoknya mun ente teu nyerahkeun ke perawanan ke saya, ente berarti tidak cinta. Kan kebanyakan gitu. Bahaya itu. Nah, perempuan harus disadarkan cinta itu memang harus menyerahkan segalanya gitu. Aduh kok jadi ya. Waduh. Nah, kemana? Jadi curhat. Jadi kudu Nah, sehat ya. Nilai-nilai di perempuan juga harus dikuatkan bahwa cinta itu bukan. Oke Kang, semakin asik nih, semakin obrolannya tim Miti Kespro sampaikan ke masalah. Da mau undang-undang. cukup atuh 2 jam ngomong ke Nukio mah, mau Ya, cukup. pada intinya dari obrolan kita ini teman-teman juga harus bisa menjaga
Ya. kesehatan reproduksinya masing-masing aja dulu ya kan seperti itu. Betul. Mungkin yang mau menikah juga, misalkan ada pasangan yang mau menikah, alangkah lebih baiknya memeriksakan dulu. Nah, itu yang sedang kita galakan. Seperti apa? Nah, Oke. seetik we. Oke, intinya mah gini, pemerintah sedang menggalakkan ada konseling pranikah, Pak ya. Konseling Bagusnya memang pacaran itu sebenarnya kalau benar-benar pacaran, kita mengidentifikasi pasangan kita. Karena namanya menikah itu sebenarnya tidak ada yang pernah tidak cocok. Karena kalau yang cocok dengan cocok sebenarnya bukan menikah namanya. Justru kita bagaimana menghargai dua perbedaan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tadi pacaran sehat dan bertanggung jawab, teman-teman cowok maupun cewek kalau punya penyakit tertentu harusnya terbuka. Rorong beheun misalkan ya. Salah satunya itu screeningnya. Kalau saya ternyata HIV, harusnya ngomong dari awal bahwa saya ini HIV. Kalaupun nanti saya HIV, jangan sampai pasangan saya tertular. Treatmentnya gimana? Atau anaknya kita tertular. Padahal HIV sudah bisa dijaga kan. Ya. Boleh punya anak juga orang HIV. Nah, maksudnya ada pacaran itu dalam konteks itu. Termasuk beberapa penyakit-penyakit tertentu yang secara genetis gitu itu juga bisa terdeteksi. Jadi nanti memang salah satunya dalam proses pacaran itu menemukan tadi ya titik temu dan sebagainya. Boleh perempuan punya hak untuk nanya punya penyakit turunan enggak? Cunihin, punya penyakit turunan cunihin. Atau punya penyakit tertentu enggak gitu, sehingga jangan sampai ada beberapa keluarga yang biasanya untuk teman-teman disabilitas ya. Nah, biasanya kan kalau ada genetik ini dengan genetik ini pasti disabilitas. Nah, salah satunya itu. Benar. Jangan sampai keturunan. Nah, maksudnya kenapa kemudian kita termasuk BKKBN ada family planning, perencanaan keluarga, salah satunya di situ. Jadi nikah itu harus direncanakan kan, jangan sampai ketewakan sih. Benar. Jadi Aduh ketewakan itu siap. Jadi sebelum menikah babarengan konseling dulu. Ya, ngobrol memeriksakan reproduksinya termasuk seperti memeriksakan. apa. Oke. Termasuk sebenarnya ketika pacaran bisa kita identifikasi pasangan kita itu betul-betul kayak tadi ya, kalau dia punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan, melakukan pemaksaan, harusnya itu sudah warning buat perempuan ya. Karena iya kakara bobogohan nges wani-waninya, ngomong nges jadi salaki ya. Nah, maksudnya gitu ya, jangan sampai begitu menikah malah baru ketahuan ya. Nah, baru ketahuan ternyata tadi. Kamu boga budak, menjadi korban budakna. Jangan sampai kita menikah lalu kemudian kita merasa terkurung dalam sangkar. Jadi perempuan itu menikah tapi terpaksa. Iya. Karena ini kewajiban, jangan. Luar biasa. Nikah ini harus dinikmati, dua-duanya harus happy. Oke, Kang Dian, terima kasih ilmunya sudah berbagi di sini sama teman-teman di sini juga karena kita terbatas dengan waktu ya Kang Eko. Iya. Matana mau beres 5 jam. Sebenarnya lobakannya pertanyaan. Lobakannya pertanyaan tapi produser sudah kini terus. Biak. Jadi Mang Gusdul, nanti obrolan ini ternyata berseri ya. Nanti kita ada lagi obrolan dan semoga nanti ilmu yang didapatkan akan jauh dari yang hari ini. Iya. Saya lebih penasaran dengan rekreasi. Tadi kan reproduksi. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bicara masalah rekreasi. Seks sebagai fungsi rekreasi. Betul. Seks audiennya ini bukan? Bukan. Jangan. Nanti kita datangin dari jalur tengah. Oke, Mang Gusdul. Sudah selesai waktunya untuk sekarang karena nanti ternyata acara ini kan berseri ya, berseri. Dan sebelum kita tutup, ini udah pada nanya nih. Lihat. Oh iya dong. Nanyanya lain Kakang Dian, tapi kita naon pasti KB. Pasti KB ini adalah konsultasi ya. Anda bisa nelpon ke nomor yang ini, coba di zoom nih, Pak kameramen ya. Nah, pasti KB ini adalah singkatannya, yaitu pilih alat kontrasepsi segera dan tentukan informasi keluarga berencana. Oh, lihat. Jadi bisa dihubungi Kang nomor Eko, ini. teman-teman jadi bisa langsung ke kontak ini. Wah, emang geus nyaratet Nomornya. orang ningali tadi dah. Nyaratet langsung kan nomor ieu. Ya, penting sekali ini. Penting nih. Oke, atur nuhun Kang Dian. Lalu juga teman-teman yang udah hadir langsung di studio pada hari ini. Lalu untuk para kru yang bertugas meni loba eta kruna kunaon nu gawe ngan tilu itu. Oke, Mang Gusdul. Siap, kita pamit. Kita pamit. Saya ketemu lagi. Eko Maung Dan saya Mang Gusdul dan juga narasumber kita yang aduh masih ganteng gini ya. Nah, lebih ganteng ti host itu.
Engke mah mun neangan narasumber tong nu kasep-kasep teuing atuh. Hostnya LKL kan tuh. Katuron Kang Dian. Terima kasih semuanya. Kita Terima jumpa kasih di seri juga berikutnya. buat BKKBN Ya. yang menyelenggarakan acara ini. Ada seri berikutnya ya. Sampai ketemu di seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.